Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Yundari dengan NIM 211105020049. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi makro Islam dengan judul materi ekonomi terbuka makro. Pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Pengertian ekonomi terbuka perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. A. Perbedaan dalam faktor produksi. B. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. C. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan. D. Perbedaan komparatif dari harga barang. E. Perbedaan dalam kemampuan produk. Selanjutnya, sektor perekonomian terbuka. Sektor perekonomian terbuka terbagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor perusahaan. Yang ketiga, sektor pemerintah. Dan yang keempat, sektor negeri. Selanjutnya, ekspor dan impor. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain, sedangkan impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam satu perekonomian. Selanjutnya, faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang B, mutu barang. Yang C, cita rasa masyarakat LN terhadap barang yang diekspor. Yang D, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Yang E, pendapatan nasional tidak mempengaruhi ekspor, tetapi ekspor yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Yang terakhir, ekspor bersifat otonom. Selanjutnya, faktor penentu impor. A. Tingkat pendapatan negara. B. Inflasi dalam negeri. Yang C. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang D. Cita rasa konsumen. Selanjutnya ialah materi keseimbangan ekonomi. Apabila kegiatan ekspor dan impor diperhitungkan dalam penentuan keseimbangan berdasarkan kepada pemisahan yang dibuat dan pertanyaan yang dikemukakan dalam uraian berikut, diterangkan jawaban kepada pertanyaan yang dibuat. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah yang mengeluarkan, ditunjukkan rangkaian pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Benda badan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang dan dalam negeri atau secara ringkas. Yang terakhir, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan institusi penabungan lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.